Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto dari NAKS Institute of Quantum Technology, naksdian.com. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai hasil praktek siswa di kelas Advance Gendon terkait dengan praktek sabda gendam, yaitu gendam jagat, kemudian gendam personal, dan juga gendam healing. Oke, langsung ke TKP. Ini adalah laporan daripada siswa nomor ID 465, nama Agung Wibowo, asal Jakarta, dilaporkan hari ini 17 November 2016 pagi tadi jam 10.58 AM ya. Dalam praktek daripada Mas Agung Wibowo ini, beliau mempraktekkan gendam jagat di pasar ya. Alhamdulillah responnya cepat, orang-orang yang ada di sana terlihat ramah dan juga seolah sudah kenal dekat. Kemudian ketika Mas Agung makan di bakso ya, di warung bakso, dia coba praktek ke orang yang juga sama-sama sedang makan bakso. Pertama dia sabda noleh, orangnya respon noleh ya. Kemudian dia sabda berdiri, orangnya respon langsung berdiri, bayar ke kasir, dan seperti orang bingung langsung cepat-cepat keluar sampai kuncinya ketinggalan, hingga disabda lagi seperti sabda balik, orangnya balik ambil kunci ya. Kemudian Mas Agung cari target lagi, yaitu yang ditarget adalah tukang baksonya. Tukang baksonya sedang bengong nonton TV, disabda supaya bosan. Entah kenapa si tukang baksonya yang ternyata asik nonton TV langsung ke dapur ya, dan kemudian disabda lagi semangat ya, disabda semangat, akhirnya tukang baksonya sibuk bekerja ya. Jadi ini adalah praktek tadi pagi yang dilakukan oleh Mas Agung. Saya berikan komentar seperti ini ya. Pada prinsipnya ini memang adalah praktek sabda gendam untuk beginner ya, masih praktek sabda gendam dasar. Maka saya berikan ulasan komentar seperti ini. Untuk praktek gendam, lakukan uji coba yang tidak merugikan orang lain. Itu prinsipnya. Jadi prinsip pertama adalah memang saya wajibkan siswa itu untuk praktek. Buat apa punya ilmu kalau tidak dipraktekkan? Kan tidak tahu hasilnya. Setelah paham, dipelajari, kemudian langsung praktek, sehingga tahu hasilnya bagaimana. Nah, karena ini adalah ilmu yang berbahaya jika disalahgunakan ya. Maka saya berikan arahan bahwa gunakan ilmu ini kalau untuk praktek, gunakan untuk hal-hal yang sifatnya biasa-biasa aja, sederhana, nyuruh orang untuk datang, nyuruh orang untuk noleh, dan sebagainya. Itu hal-hal yang biasa yang intinya tidak sampai merugikan orang lain. Itu kunci utama yang harus dipahami. Terus kemudian setelah memahami cara kerjanya, maka siswa sudah saya larang lagi untuk main-main. Dia boleh menggunakan sabda gendam hanya untuk hal-hal yang bersifat serius dan memang penting untuk dilakukan. Itu panduan-panduan dan juga arahan-arahan yang saya berikan kepada siswa ya. Ini adalah pelajaran yang sebenarnya masih termasuk pelajaran dasar. Oke, saya lanjut ke kupasan yang kedua terkait dengan praktek gendam healing ya. Ini laporan juga baru masuk tadi pagi ya, 17 November 2016. Bukan tadi pagi ya, tapi sore ini ya, 3.32 PM ya. Jam setengah 4 sore ya. Laporan dari Mas Krisdianto asal Jakarta ya. Dia juga praktek gendam jagat tapi untuk penyembuhan ya. Jadi mereka teman-teman batch 12 ini saat ini masuk materi yang nomor 8 ya. Sesi 4 yang nomor 8 ya, terkait dengan sabda gendam jagat. Oke. Jadi kisahnya begini ya. Tadi pagi si Mas Krisdianto ini nongkrong di warung kopi ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya, cangkruk oleh istilahnya ya. Kongkow atau cangkruk. Tahu-tahu dapat telepon dari temannya yang kerja di Abu Dhabi ya. Temannya itu curhat ya, setelah ngobrol kesana kemari, temannya ini curhat bahwa dia sedang sakit 1 bulan, sudah ke dokter, sudah ke tukang urut, dimasas dan sebagainya, bahkan sudah ke alternatif menggunakan batu geokristal dan sebagainya ya. Ternyata tidak ada efeknya. Dan kemudian teman Mas Krisdianto ini meminta bantuan Mas Krisdianto untuk diterapi. Ya, Mas Krisdianto ini bingung. Wah, bagaimana terapi jarak jauh? Apa bisa ya? Nah, temennya maksa terus ya kan, malah sudah nyiapin air ya. Ini airnya sudah siap ya kan, kalau diterapi jarak jauh. Akhirnya ya udah dijalankan aja ya, jalankan aja menggunakan asam kunci Nur Alif. Kemudian ditujukan kepada air yang ada di Abu Dhabi sana ya, Mas Krisdianto di Jakarta, sedangkan temannya ada di Abu Dhabi. Maka dia lakukan teknik pemancaran dengan power Nur Alif, dia pancarkan kepada air yang ada di Abu Dhabi. Pertama sabdanya adalah bersih, kemudian sembuh dan segar. Bersih maknanya adalah untuk membersihkan semua
penyakit dan energi negatif yang ada dalam diri temannya, kemudian disapu lagi dengan sembuh, disapu lagi dengan segar. Dan luar biasa ya, luar biasa, ini sesinya adalah jam 7 tadi pagi ya. Jam 1 siang temannya itu laporan, jam 1 siang temannya telepon lagi laporan, katanya tadi itu setelah diterapi dia itu langsung diminum, airnya langsung diminum dan langsung reaksi. Sekitar 15 menit langsung reaksi ya. Oke, saya bacakan ya. Sekitar jam 1 siang, teman kasih kabar bahwa minum air langsung reaksi. Pertama, terasa keluar keringat dingin. Kedua, perut terasa mual, kemudian muntah sampai 3 kali. Ketiga, setelah muntah terasa badan ringan dan terasa hawa hangat dan nyaman serta segar di sekujur badan. Dia mengucapkan terima kasih karena telah sembuh dan segar dalam sekejap. Prosesnya selama 15 menit segar dan bisa bangun dari tempat tidur. Alhamdulillah. Prosesnya kurang lebih hanya 15 menit ya. Dia yang sudah 1 bulan sakit ya, dia yang sudah 1 bulan terbaring sakit, sudah ke dokter, sudah ke tukang urut, dimasas, sudah ke terapi alternatif, batu dan sebagainya. Tidak ada efek sama sekali. Ini dengan terapi jarak jauh ya, dengan terapi jarak jauh. Begitu air terapinya diminum, langsung reaksi seperti tadi ya, responnya cepat banget. Oke, saya berikan ulasan ya tambahan. Pada prinsipnya target daripada pelatihan di Gendon adalah siswa dapat melakukan sabda tanpa menggunakan mantra apapun, namun agar tercapai power yang luar biasa, maka kita gunakan cara-cara yang bersifat mudah dan kita lakukan namanya shortcut ya, atau jalan pintas ya. Agar seseorang dapat melakukan sabda sakti maupun sabda gendam, maka dia harus mempunyai inner power yang cukup luar biasa powerfulnya. Karena dalam banyak literatur dikatakan bahwa energi follow the mind, energi mengikuti pikiran. Tetapi tidak semudah itu kekuatan pikiran itu dapat mempunyai pengaruh terhadap apa yang menjadi tujuan. Tidak semudah itu ya. Tidak semudah di atas kertas, tidak semudah teori. Nah, itulah ya. Benar dikatakan bahwa energi follow the mind, energi mengikuti kemana pikiran menuju. Tetapi tidak semudah itu energi yang diarahkan itu menjadi wujud dan dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan. Nah, itulah sebabnya di Gendon kita berikan beberapa jalan, beberapa metode sehingga itu menjadi mudah. Sehingga nanti di kelas master, maka kata-kata energi follow the mind, energi mengikuti kemana pikiran menuju, itu akan terjadi. Bahkan dapat melakukan hal itu semua tanpa mantra, tanpa menggunakan afirmasi atau apapun saja. Tapi itu ketika sudah di level master, ketika power sudah cukup ya, ketika kekuatan main powernya sudah terlatih. Nah, seseorang akan dapat melakukan sabda gendam maupun sabda sakti semudah membalikkan telapak tangan seperti tadi. Karena apa? Karena inner powernya sudah bagus, kekuatan batinnya, kekuatan tenaga dalamnya sudah bagus, sehingga apa yang dikatakan mudah untuk menjadi kenyataan. Apa yang dikatakan dapat mempengaruhi orang lain dan juga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah, jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah pembangkitan dulu ya. Artinya apa? Tenaga dalam yang ada di dalam diri seseorang itu harus dibangkitkan dulu, dinaikkan powernya sehingga mempunyai kekuatan yang begitu besar dan powerful ya. Nah, di sini ada kata-kata Nur Alif ya. Nur Alif adalah simbol-simbol yang saya gunakan untuk sebagai password ya. Jadi Nur Alif, Maung Sakti atau dan Sot. Ini yang saya berikan di awal-awal untuk pelatihan di kelas Gendon ya. Sebagai apa? Sebagai password untuk mengakses kekuatan batin yang sangat halus yang ada di level super conscious mind ya. Jadi dengan menggunakan simbol-simbol itu maka siswa akan lebih cepat ya, lebih cepat untuk meningkatkan power tenaga dalamnya. Prinsip pembangkitan tenaga dalam dari kita adalah menggunakan prinsip ki resonansi ya. Kita menggunakan prinsip ki resonansi dan synchronization. Manusia pada umumnya memang semuanya sudah mempunyai karunia yang disebut dengan tenaga dalam. Tetapi itu semuanya masih potensi. Potensi artinya apa? Masih dorman, masih off, masih tidur. Dan juga
kemampuannya juga masih lemah alias masih bayi. Nah, bagaimana orang yang baru belajar 1 hari 2 hari sudah dapat mendayagunakan power tenaga dalam yang luar biasa dan besar? Maka diperlukan adanya orang yang sudah senior, ya, seorang guru yang dapat membantunya untuk meningkatkan powernya. Nah, teknik yang kita gunakan adalah dengan cara teknik resonansi. Jadi walaupun Anda masih kosong sekalipun, masih kosongan sama sekali, ya, belum pernah belajar apapun, ikut di kita, itu juga nanti akan dapat mendayagunakan kekuatan tenaga dalam level yang tingkat tertingginya. Karena apa? Karena Anda saya resonansi. Jadi prinsipnya adalah prinsip resonansi itu seperti ini, ya. Jadi katakanlah benda ini, ya, katakanlah yang sini masih kosong, ya, masih kecil lah. Nah, kita resonansi, kita berikan sinkronisasi penyelesaian energi sedemikian hingga vibrasi dan getaran yang ada di orang ini juga semakin meningkat. Nah, disinilah kita menggunakan metode-metode dan juga simbol-simbol sebagai password, ya, sebagai akses key-nya, sebagai portal untuk mengakses di sini. Nah, untuk portalnya saya gunakan Nur Alif dan juga saya gunakan Maung Sakti, Sot dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya, ya, untuk portalnya. Nah, setelah siswa ini terlatih dan tersinkronis terus-menerus, ya, jadi namanya semacam terjun payung itu tandem, ya, tandem. Dari mulai yang sini, ya, setelah disinkronis terus-menerus, maka powernya akan meningkat secara signifikan. Sedemikian hingga nantinya bahkan tanpa perlu ditandem lagi, katakanlah dia secara mandiri sudah dapat menggunakan tenaga dalamnya. Itulah sebabnya saya katakan nanti di level selanjutnya dia sudah tidak perlu lagi baca mantra dan sebagainya, karena power itu sudah menyatu dengan dirinya, dia sudah sinkronisasi secara otomatis dan dia sudah dapat melakukan itu sendiri dengan kesadarannya, sehingga dia bahkan tanpa perlu baca afirmasi apapun dia sudah dapat melakukan sabda sakti maupun sabda gendap, ya. Jadi itulah prinsip pembangkitan yang ada di kita. Jadi boleh dikatakan praktek-praktek sabda yang masih menggunakan asma kunci, pakai password dan sebagainya itu memang masih beginner, masih pemula, ya. Bagaimanapun orang berjalan kadang-kadang ada yang masih butuh tongkat, ya, kita beri tongkat, ya, kita beri tongkat sehingga sedemikian hingga dia nanti dapat berdiri dan dapat berlari, dapat melakukan itu semua secara mandiri. Tadi adalah praktek teman kita, ya, terkait dengan apa? Yang pertama tadi adalah gendam jagat, ya. Gendam jagat itu semacam karisma, semacam pesona. Ini cocok sekali bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang jadi public figure, jadi tokoh masyarakat, jadi pimpinan dan sebagainya, punya anak buah banyak, atau seorang yang public speaking yang bicara di depan orang banyak dan sebagainya. Entah kenapa, ketika dia berdiri itu wibawanya itu luar biasa, seperti Bung Karno. Ya kan, Bung Karno begitu memukau hadirin, sehingga orang hanya mendengar suaranya, hanya melihat beliau saja, orang itu langsung terpesona, hormat, segan dan sebagainya. Itulah manfaat daripada gendam jagat, ya. Kita memancarkan pancaran sabda secara massal, baik orangnya di depannya maupun jarak jauh ataupun banyak sekali, itu bisa. Lah, yang personal adalah targetnya khusus, one man to man, misalnya man to man, dari satu orang ke satu orang, targetnya khusus. Nah, sedangkan praktek yang di sini gendam healing, ya, untuk terapi jarak jauh, tidak peduli pasien itu ada di mana saja, mau pasiennya di depan mata, mau pasiennya di Surabaya, di lain kota, di lain negara, itu sama saja, karena dimensi kuantum memang tidak mengenal ruang waktu dan jarak, dimanapun itu bisa dilakukan, ya. Dan itu untuk terapi gendam healing seperti ini, ya, untuk terapi penyembuhan yang menggunakan power inner power seperti ini, kita tidak seperti dokter, ya, istilahnya wah ini sakit berat, ya, kanker, ini sakit ringan, apa tidak, semuanya kita anggap sama saja, ya, sama saja, karena kunci kesembuhan adalah di tangan Tuhan. Yang penting kita lakukan adalah praktekan, maka proses penyembuhan itu pasti terjadi. Nah, masalah berapa lama durasinya untuk sembuh, ya, berapa lama sehingga dia sembuh tuntas sempurna, maka itu kembali kepada mekanisme alam semesta dan juga bagaimana ridho Tuhan. Karena tiap orang itu kondisinya tidak sama. Ada orang yang sakitnya sederhana saja sebenarnya, tapi terkadang dia membutuhkan waktu yang agak lama, bahkan sampai bertahun-tahun untuk sembuh. Karena apa? Kemungkinan dia mempunyai karma negatif yang harus dibersihkan. Ibarat kata, untuk
mengharmoniskan kembali kondisi seseorang sehingga menjadi sehat. Kalau dia terlalu jauh ke titik negatif supaya kembali ke titik nol, dan itu kembali ke titik nol ini dengan nyaman, ya, maka memang butuh proses. Itulah butuh kesabaran. Jadi walaupun kita sudah menguasai ilmu healing seperti ini, kita tidak menjanjikan wah ini pasti sekian detik langsung, kita tidak. Karena apa? Ini semua adalah ada mekanismenya, ya. Semua ditentukan atas ridho Tuhan. Kita hanya menjolok kurnia Tuhan, kita hanya melakukan apa yang dapat kita lakukan, kita hanya berikhtiar, selebihnya bertawakal kepada Allah. Oke, demikianlah kurang lebih ulasan saya mengenai hasil praktek siswa di kelas advance. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.